Kodok loh. Bentar Iya, nih, ada hotspot. suara siapa nih? Kak Mama boleh dimatiin mic-nya nggak? Oh, udah. Malah ya. Oke, sampai di sini teman-teman ada yang mau nanya? Ada rumusnya Kak buat up-nya? Rumusnya, kalau rumus nggak ada. Ya Kak, pokoknya kalau rumus itu ya isi hook. Kalau bikin konten ya, hook, isi CTA. Ya, CTA ini penting nih teman-teman. Gitu ya, aku mau fokus bangun personal branding aja. Iya, memang itu tujuan kalian di awal. Tapi bisa kok sambil bangun personal branding, kalian jualan. Makanya aku bilang nih, fokus dulu aja nih teman-teman, 2 minggu aja ngonten, gak usah mikirin bisa jualan nggak ya. Biar teman-teman yang pertama kalian kelatih nih, ya belajar bikin konten pelan-pelan, kalian ngerti itu bikin hook yang bagus gimana. Kalau makin sering kalian bikin apa, walaupun pelan-pelan nyontek hook orang, kan nanti lama-lama kalian kebentuk sendiri tuh di pikiran kalian ya. Oh, kalau hook tuh kata-katanya kayak gini nih ya. Isinya tuh apa sih, poin yang dibahas. Ya, poin kalian tuh harus jelas sama kayak hook gitu ya. CTA ini menentukan tujuan konten teman-teman dibuat. Misal aku lagi bikin konten hari ini tentang mau banyakin followers, berarti CTA aku fokusnya ngajak follow. Hari ini aku kontennya lagi mau jualan, berarti CTA aku nawarin produk. Kalau ada yang mau produknya komen mau, itu CTA. Kalau lagi nyari followers, kalau kamu mau dapetin tips dan trik lainnya, jangan lupa follow, itu CTA. Atau hari ini aku lagi mau naikin engage-nya akun aku ya. Terus apa sih namanya? Harus ada yang komen kan, berarti di akun aku, atau share dan love gitu misalnya, berarti CTA teman-teman ke situ ya. Kok apa misalnya gini, komen mau kalau kamu mau aku kasih tahu tutorial lebih banyaknya lagi dan sebagainya. Nah, itu kalian tentuin CTA-nya, arah tujuan konten kalian tuh di awal buat apa ya, biar kontennya teman-teman itu jelas fungsi tujuannya hari itu kontennya buat apa. Jadi biar kalian dapat apa sih hasilnya. Jadi makanya konten itu jangan asal-asalan ya. Mau jualan ya jualan, tawarin produk, kasih CTA yang jelas. Orang yang mau harus ngapain gitu ya teman-teman. Kalau mau ngajak follow ya berarti arahin follownya gimana. Ada syaratnya nggak? Biasanya aku kalau di awal nyari followers tuh biar cepet, aku nawarin produk gratis. Nanti kalau yang mau follow aku dulu terus komen. Tuh aku udah dapat 2 benefit, dapat followers, dapat interaksi di komentar aku. Gitu teman-teman. Tapi kalau teman-teman kalau ada yang mau tanya open mic aja ya. Ini udah ketutup-tutup dari tadi. Ada berapa pertanyaan yang nggak kejawab jadinya, ya. Jadi open mic aja satu-satu nggak apa-apa, ya. Nih Kak siapa nih? Boleh coba aku dengerin dulu. Kak Ahmad, silakan. Kalau nyantumin link produk di TikTok itu gimana itu Kak caranya? Oke. Itu kan teman-teman harus 1.000 followers ya. Sebenarnya ada jalan pintas cepat ya. Kalian pindahin akun ke bisnis. Itu yang udah banyak dilakukan. Cuman kalau pindahin akun ke bisnis, kalian bisa otomatis dapetin, bisa naruh link di bio, tapi ternyata itu cuman free trial aja dari TikTok. Nanti berapa bulan hilang lagi teman-teman. Dia akan otomatis hilang link itu, nggak bisa diklik lagi. Karena emang itu teman-teman harus achieve di 1.000 followers dulu, itu syarat utama kalian bisa nautin link di bio ya. Jadi teman-teman sabar dulu aja. Nih target kalau mau cepet nih ya, target awal kalian tuh konten 200 followers. 200 followers kalau udah dapet, mau belajar biar cepet naikin branding kalian pakai live. Live itu cepet naikin personal branding kalian teman-teman, naikin followers ya. Udah banyak tuh ya yang ngebahas tentang ini nih. Di konten-konten orang yang suka ngebahas tentang afiliator juga, mereka nyaranin buat akun-akun baru tuh live aja ya. Karena pokoknya teman-teman di awal itu target kalian gak usah target jualan dulu dah. Itu nyusul kok pasti ya. Jadi target awal teman-teman 200 followers. Udah punya 200 followers, mulailah pakai live. Ya karena itu cepet banget nih naikin ke 1.000. Gitu, itu triknya. Nah, tapi kalau teman-teman mau bikin pure bener-bener aku nggak ada kepikiran mau nge-live Kak, ya udah berarti teman-teman cari bikin perbanyak konten edukasi kalian. Kalau kontennya jualan mulu, siapa juga yang mau follow kalian akan lebih lama lagi.
gitu. Kalau teman-teman targetnya mau ke 1000 followers ya berarti berapa? Jangan cuma 2 minggu bikin konten edukasinya, paling enggak itu 3 bulan ya. 3 bulan tuh teman-teman kontennya edukasi. Tapi bisa kok, tuh ada yang udah terbukti dia cuma nulis mau kasih produk gratis, sekali lagi pancingannya produk gratis. Biasanya orang akan lebih mau follow, tapi selama kontennya teman-teman ada edukasinya ya. Kalau konten kalian cuman POV doang, nggak jelas ya, nggak ada yang bisa di share ilmunya apa, orang cuman follow, cuman dapet POV doang, orang juga males. Walaupun dia dapetin produk, bisa aja kalian di follow hari ini, besoknya di unfollow ya. Apa tuh tadi pertanyaannya? Aku ketutup teman-teman. Langsung open mic aja ya. Jadi gitu ya Kak Ahmad. Iya silakan. Kak tanya, Boleh. ketika kita itu kan awal-awal itu kan kita buat konten edukasi ya Kak ya. Misalnya kalau kayak aku kan fokusnya di penjualan itu e-book dongeng. Oke. Nah itu konten edukasinya itu aku selama ini buatnya tips dan trik menjadi affiliate gitu kan, itu gak nyambung ya Kak ya. Iya betul. Terus Jadi aku kalau ingin edukasinya itu contohnya gimana Kak? Sedangkan penjualannya aku itu di buku dongeng. Oke, buku dongengnya itu kamu di produk digital atau produk fisiknya nih? Kamu affiliate? Digital. Oh digital, oke. Sebenarnya produk digital anak itu fokusnya teman-teman ke konten parenting. Yang paling masuk itu ke konten parenting, iya. Ngebahas seputar parenting, edukasi orang tua dan anak. Nah itu yang harus di-share. Itu konten edukasinya teman-teman. Gitu, gimana kalau yang paling nyambung itu ke buku dongeng, gimana caranya supaya anak-anak itu cepet ngomongnya, kosakatanya banyak. Nah itu dari bisa masuk tuh ke jualan produk buku dongeng anak. Gitu Kak Krisdia ya. Nanti untuk detailnya nanti deh aku bahas ya, kalau konten parenting tuh seperti apa. Oke. Ya, ada lagi teman-teman yang mau nanya, yang tadi di komen tanya aja lagi teman-teman. Takutnya banyak tuh pertanyaan yang nggak kejawab. Ya silakan kalau Ki. Kak, ini aku tanya ya Kak ya. Boleh. Maaf kalau pertanyaannya diulang dari awal. Boleh. Kalau misalnya kita tidak punya istilahnya background diri lah. Background apa? Karena di lingkungan pertemanan aku itu hanya rata-rata anak travel atau apa segala macam. Jadi fokusnya aku yang lebih bagus atau idenya ke penjualan di bidang mana Kak? Sorry Kak, awalnya boleh diulang Kak, nggak kedengaran. Sorry. Ini kembali ke penjelasan Kakak yang di awal. Kan karena Kakak bilang seperti apa background kita, kan gitu, keahlian kita. Nah, di satu sisi saya rata-rata kawan saya yang di medsos atau segala macam itu rata-rata kawan-kawan yang di dunia travel dan di dunia coffee shop. Oke. Nah, jadi untuk anjuran dari Kakak, aku harus ke mana Kak? Ya, siap. Produk digitalnya gitu. Iya Kak. Oke, kalau itu kan background teman-temannya Kak Luki ya. Kan di sini aku maksudnya nanya ini tuh background Kakak nih. Background Kakak tuh sekarang posisinya punya kalian atau enggak nih? Punya kalian hobi kemana? Itu dulu yang harus dijawab. Kalau nggak ada Kak, aku dua-duanya itu nggak punya. Nah sekarang Kak Luki itu posisinya lagi kesibukannya apa? Itu aja deh biar simpelnya. Kalau aku karyawan Kak sekarang ya, berarti nggak usah pengaruhin tuh teman-teman Kakak lebih banyak di coffee shop atau travel gitu misalnya. Ya itu udah biarin aja, karena pembeli kita juga bukan teman-teman kita sendiri. Target kita tuh orang nggak kenal kita, dari bukan tetangga kita, bahkan sampai kalau bisa kita jualannya sampai orang luar negeri juga bisa beli produk kita. Gitu Kak Luki. Jadi kakak kesibukannya apa dulu nih sekarang? Kalau aku sih kesibukannya sekarang kalau nggak ngamen nyanyi gitu sih Kak. Oh berarti nggak ada yang spesifik dong. Berarti bisa aku bilang apa sih kalau yang pekerjaan itu freelance ya? Iya, freelance. Iya, berarti kalau freelance ya kita ambil ratanya aja. Berarti
ya tadi produk tinggal pilih 2 itu. Aku nggak bisa spesifikin karena kakak nggak punya detail yang lebih spesifik. Jadi Misalnya jualnya target market. misalnya kamu bisa misalnya bikin ngelukis atau bisa ngajarin main musik gitu, misalnya alat musik yang lebih spesifik. Nah itu bisa tuh aku arahin ke situ Sebenarnya bisa gitu ya Kak Luki ya. Oke. Ya nanti deh di chat lagi ya, jadi kalau masih bingung teman-teman. Itu ada lagi yang lain mungkin. Kalau misalnya gini Kak, ini kan tanya lagi. kita beli Oke, ya Kak Luki dulu bentar. Gimana Kak Luki? gini kan kemarin kita sudah membeli apanya kakak lah gitu kan. Kakak sudah memberikan produk yang siap dijual. Kalau itu yang kita jual kembali, apakah masuk ke kalangan aku atau ke promosi di akunnya gitu kan? Oke. Kalau Kak Luki nentuin nih mau jualnya kemana dulu, ke yang pakai atau yang mau jual lagi? Itu dulu deh, Kak Luki jawab itu dulu. Nanti tinggal aku ambil POV-nya kakak. Aku cari referensi kontennya sesuai background kamu atau pekerjaan kamu. Kemungkinan untuk dipakai sih kak. Oke, kalau untuk nggak apa-apa ya. Itu kan kalian bebas milih. Kalau dipakai ya tadi seperti yang tadi aku bilang, berarti kontennya masuk ke konten edukasi parenting. Gitu, itu yang lebih masuk ke situ. Kalau kecuali kamu mau jualnya beda sama aku, misalnya kamu mau jual apa sih namanya, yang buat pakai tapi jualnya bank konten affiliate, berarti target market kamu ke afiliator, itu end user juga. Atau kamu mau jualnya ebook apa ya, misalnya ebook tentang apa ya, misalnya bisnis ya, tentang bisnis, ebook tentang bisnis. Ya, berarti target market kamu ke orang yang lagi mau cari informasi tentang bisnis. Gitu Kak Luki. Jadi balik lagi tergantung produknya. Kalau kamu mau jualinnya worksheet ke orang yang cuman mau pakai, berarti produknya parenting. Jadi balik lagi ya. Bisa kok ke end user, tapi teman-teman tentuin produk utamanya. Gitu ya Kak Luki. Oke. Ya. Kasih sama-sama. Tadi Kak Kris dia dulu ya. Kak, tanya lagi. Boleh. Kak, kira-kira kalau ini kan penjualan ebook dongeng Kak ya. Misalnya nanti di situ juga ada tentang ensiklopedia anak. Jadi gambarnya itu kayak kartun-kartun dongeng gitu Kak, tapi isinya tuh kayak ensiklopedia gitu. Yeah. Itu bisa nggak Kak? Boleh banget dong. Nggak apa-apa. Itu kan masih satu kategori, masih satu niche. Niche-nya masih produk digital anak. Gitu, nggak masalah. Oh gitu, oke siap Kak. Ya, oke. Sekarang Kak Yeni deh, boleh silakan. Halo Kak. Iya. Ya, jadi saya mau izin bertanya. Boleh. Ini, ya, karena kan kita, kalau saya sendiri, menurut saya kan saya masih pemula dan kadang kita tuh bingung mau milih nice-nya apa. Dan misalnya nih di awal aku ngikutin dari kakak nih, misalnya ngejual dari produk yang kakak gunain, yang misalnya kayak yang agar dijual lagi orang atau agar digunakan lagi sama orang gitu kan. Cuman seiring berjalannya waktu, kalau misalnya aku udah nemuin nice aku dan aku pengen fokus, misalnya nih aku udah punya keahlian gitu, dan aku tiba-tiba berubah produk yang aku jual, itu nggak masalah atau gimana Kak? Itu nggak apa-apa, tapi ada syaratnya sebenarnya. Kalau kamu mau punya jembatan personal branding yang baru, itu ada apa ya namanya ya? Ada minimal followers yang harus kamu cari dulu di niche kamu yang awal. Misalnya kamu dari satu niche yang awal nih, kontennya suka ngebahas tentang produk digital. Kamu udah punya audiens kamu nih 20.000 followers orang, udah tahu kamu kalau kamu suka ngebahas tentang produk digital. Nah, habis itu kamu mau ganti niche pelan-pelan. Nah, itu boleh tuh kayak gitu. Tapi nggak di awal ya. Kalau di awal aku nggak saranin teman-teman kayak gitu ya, karena yang pertama, kalian nanti audiens kalian tuh bingung. Sebenarnya kalian tuh bahasnya mau yang mana sih? Gitu, nggak spesifik. Karena yang dibahas itu gonta-ganti, audiens kamu ganti terus tuh setiap hari. Kalau kalian rutin bahas konten yang satu jurusan, tuh pasti yang nge-follow kamu ya satu pikiran sama kamu dulu nih. Gitu. Kalau udah berjalan itu nggak apa-apa. 20.000 followers. Ini aku udah nyari tahu ya, ini bukan aku asal-asalan ngejawab. Jadi minimal 20.000 followers, kamu udah bisa tuh mulai beralih. Misalnya kamu udah mau campur nih, kamu mau jadi affiliate TikTok. Nah, itu boleh tuh. Nggak masalah. Mulai misalnya jualan dikit-dikit, ngafiliatin produk-produk. Nah, itu boleh karena kamu sudah punya audiens yang percaya sama kamu
karena kamu selalu ngebahas hal yang sama itu. Gitu sih paling. Boleh kok kalau mau ganti-ganti niche, tapi nanti sabar, fokus dulu di awal satu. Oke Kak, makasih Kak. Ya sama-sama. Kak siapa sekarang nih? Kak Francisca boleh. Aku mau tanya tapi kayaknya kakak belum bahas deh. Oke, boleh. Masuk ke linknya nanti. Gimana? Kan aku udah dapat produk dari kakak itu yang apa itu e-book tuh ya. Oke. Nah terus itu aku mau share di linknya itu, mau ngopinya gimana? Kan kalau dari kakak kan baru share link, itu kan cara dimasukin ke linknya itu gimana? Cara masukin kopi yang dari itu kan isinya banyak. Kan nggak mungkin aku masukin satu-satu kan. Maksudnya mau satu folder itu dimasukin semua langsung gitu. Oh, kamu mau bikin paket kayak paket aku gitu misalnya, mau semua produk gitu langsung dapetin semua bundlingnya. Iya. Oh, berarti kamu pakainya link ini nih. Bentar, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Jadi di sini kalau aku taruhnya di bagian sini nih. Nih, kayak paket komplit aku lah ya. Nih aku taruhnya di sini nih teman-teman nih, di bagian custom message nih. Tuh kelihatan ya. Tuh. Aku taruh di sini semuanya, link-link produknya. Nah ini tetap boleh diisi. Tetap diisi ya, ini nggak bisa kosong soalnya. Nah isinya apa Kak? Ya salah satu produk yang ada di sini aja. Karena ini juga terbatas sebenarnya. Kalau teman-teman mau lebih puas lagi, naruhnya lebih panjang-panjang lagi, pakai Gdocs. Jadi nanti yang ditaruh di sini ada link Google Doc itu. Gdocs-nya kalian nih. Boleh nih taruh di sini, dipilih other aja. Gitu Kak. Siapa namanya? Kak Francisca. Paham nggak? Jadi langsung dari copy salin dari linknya kakak nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Disalin ke drive-ku dulu? Nggak harus. Kalau kamu mau isinya sama persis kayak aku, ya silakan pakai link aku. Tapi kalau mau ada yang dibedain, misalnya nggak nih produk ini nggak mau aku masukin di bundling aku, ya udah berarti mau nggak mau kamu download dulu filenya, kamu jadiin bundling sendiri di G Drive-nya kamu. Gitu. Jadi isi kita berbeda kayak gitu. Oke, makasih Kak. Iya, sama-sama. Kak siapa lagi nih tadi? Kak Sinta, boleh? Halo Kak, Iya, mau silakan. tanya ya. Iya. Ini agak sedikit nyambung sama Kak Yeni tadi, tapi gini Kak, misalkan aku beberapa hari ini emang udah live ya Kak ya. Terus hari ini banget itu baru pindah bahasnya ke audiensnya itu yang butuh buat affiliate kayak Bang Konten itu. Nah, terus ternyata orang-orang yang masuk itu udah mulai tahu kalau aku tuh background aku kan udah affiliate dari 2021 akhir. Terus sekarang baru-baru ini belajar produk digital juga, dan aku membranding diriku cepat pecah telur sehingga mau makanya pas awal kan mau jual ke yang jual lagi gitu kan Kak. Nah, jadi terus akhirnya aku buat gini alurnya pas live. Ayo kalau mau dibahas tentang produk digital ketik 1, kalau dibahas tentang affiliate ketik 2 gitu gimana Kak? Boleh nggak ya? Nggak, ini sementara konten kamu udah berjalannya apa? Kok affiliate aja berarti? Belum Kak. Belum banyak sih kalau konten ininya. Enggak maksud aku rata-rata yang kamu bahas di kontennya. Affiliate kan? Rata-rata masih, iya. Kalau produk digital pernah nggak bahas sesekali? Pernah. Ya, di konten tapi baru 3 kali kayaknya sih. Berarti lebih dominan ke affiliate dong. Iya, penjualannya juga bagus affiliate kayaknya Kak. Oke, kamu punya produk yang itu, Bang Konten itu juga punya? Udah ada. Oke. Nggak apa-apa sebenarnya. Ini aja. Edukasi dulu karena kan orang itu pasti utamanya akan kenal kalian itu di konten terbanyaknya kalian apa yang paling sering dibahas gitu. Nah kalau mau kayak Kak Sinta gitu boleh ya, itu kan by request ya, kita lihat dulu nih mereka lebih tertarik yang mana, di vote aja dulu gitu. Kalau mereka lebih banyak mau tahu affiliate ya udah, mau nggak mau berarti penontonnya Kak Sinta dominannya ke affiliate gitu. Nggak apa-apa kan tetap bisa jualan produk digital. Iya nggak apa-apa banget.
Iya, yang penting ada Ya, duitnya oke, mah oke. jalanin aja. Gitu. Iya, iya, makasih. Iya, sama-sama. Oke, ada lagi tadi siapa? Habis Kak Sinta, Kak Ahmad dulu ya. Kak Ahmad dulu nih, silakan Kak. Udah cukup. Oh, udah cukup. Oke.